Dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Senang ketemu dengan saudara. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh staf dan para pelayan. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang damai Kristus di tengah keluarga. Saya pernah dalam berkeluarga putus asa. Istri saya dan saya pernah minta cerai karena bertengkar, letih, dan puji Tuhan, saya bisa menang dan bangkit bersama dengan istri. Jadi berkat baik di Kalimantan, di Sumatera Utara, di berbagai tempat kami biasanya couple untuk membawa firman Allah. Saudara, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Semua pernah jatuh bangun. Tetapi kita tidak boleh bercerai sampai kematian memisahkan. Dan saya sekolah teologi pastoral konseling keluarga. Saya banyak belajar tentang keluarga. Oleh karena itu saya aktif di YouTube. Setiap pagi jam 5 di YouTube. Saya bersuara tentang pernikahan, tentang keluarga. Saya berdoa saudara bisa buka YouTube Suheri Gultom, subscribe, like, share, and comment. Dan saya juga aktif di TikTok setiap hari. Semoga keluarga TikTokku ada di sini. Coba lambaikan tangan yang keluarga TikTok saya ada di sini. Ya, sarangeo. Ya, yang belum pololah sebelum Tuhan Yesus datang. Hari ini saya akan membawa, khususnya ibadah ini adalah saya pembawa damai. Katakan sama-sama, saya pembawa damai. Kurang yakin kalian kulihat. Yang di belakang, mari suaramu kuat. Sama-sama katakan semua, 1, 2 ya. Saya pembawa damai. Karena saya anak Tuhan Yesus. Saya tidak akan pernah bertengkar dengan siapapun. Saya mengalah demi perdamaian. Bilang sebelahnya, mengalahlah kau Eda. Karena Eda yang sebelah itu udah benci kali dia sama Edanya, Mama Charles, Mama Ramces. Ada yang bereda, dia begitu bagus kalimatnya, Shalom Eda, cipika, cipiki. Tapi di hati Edanya, mati maho Eda, kira-kira gitu. Bayar utangmu Eda. Roma 12 ayat 9, kasih tidak berpura-pura. Kasih tidak berpura-pura. Saya berdoa tidak ada topeng, tidak ada drama. Saudara harus melakukan firman Allah. Dari Yohanes 20 ayat 26, sama-sama kita baca, 1, 2 ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah perkataan Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia masuk ke ruangan yang terkunci, tertutup, di mana murid-muridnya ketakutan, cemas. Takut dengan orang-orang Yahudi, takut ditangkap, mereka berkumpul bersembunyi. Tuhan Yesus menembus ruang waktu dan ruang tempat, karena dia omnipresent. Dia masuk di tengah-tengah ketakutan. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Bahasa Yunaninya Eirene. Bahasa Bataknya si Iren. Ada sini Iren Semurangkir. Kau pembawa damai. Saudara, pada hari pertama dia datang, Thomas tidak ada. Dan Thomas berkata, aku nggak percaya guru bangkit. Kalau tidak kucucukkan tanganku ke jarinya, ke lambungnya. Hari yang ke-8, Yesus datang kembali kepada murid-murid yang ketakutan. Dan dia berkata kembali, Shalom Aleihim. Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa dia perkataan pertama damai? Itu memberikan didikan kepada kita. Bahwa identitas kita pembawa damai. Identitasmu pembawa damai. Bahkan Tuhan bilang Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah.
Tidak dibilang berbahagialah orang yang banyak ibadah. Disebut anak-anak Allah. Tidak dibilang berbahagialah mereka yang tahu kejadian sampai wahyu. Disebut anak-anak Allah. No. Tuhan bilang begini. Kalau engkau beribadah tapi kau tidak berdamai, tinggalkan ibadahmu. Berdamai lebih dahulu. Betapa pentingnya poin damai. Sampai Mazmur 133 dikatakan, yang paling baik, yang paling indah keluarga rukun damai. Suami istri rukun damai. Beripar rukun damai. Mertua rukun damai. Ini yang kehilangan waktu ini. Aku berdoa setiap saudara, jadikanlah Kristus sumber damaimu. Damai dari Kristus permanen. Damai dari dunia tidak permanen. Makanya kalau engkau dipitnah, digosip, direndahkan, engkau tetap damai. Engkau tetap tenang tidur. Engkau tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi. Bolak-balik gelisah. No. Di dunia ini banyak penggosip. Di Batam ada penggosip? Banyak. Tahukah kalian ciri-ciri penggosip? Dia akan bilang begini. Udah tahu Eda ceritanya? Itulah ciri-ciri penggosip. Datang si Eda penggosip ini juga. Belum tahu Eda apa ceritanya. Penggosip jumpa penggosip. Ciri yang kedua, Eda, kita nggak menceritakan, nggak ngomong-ngomong orang lain kita Eda. Kita hanya membahas seseorang. Dengar baik. Pasti ada orang nggak suka samamu. Sebaik apa dirimu, kalau hatiku nggak suka, kusimpulkan apapun yang kau buat tidak suka. Tidak perlu engkau membuktikan warna sama orang buta. Tidak perlu engkau membuktikan dirimu sama orang lain. Engkau letih. Saudara yang saya kasihi, sadarilah dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai yang kuberikan tidak sama dengan damai dari dunia ini. Damai yang dari dunia ini, selesai masalah baru damai. Damai Tuhan tidak. Di tengah masalah tetap damai. Damai dari dunia ini, terjadi pencapaian baru damai. Di tengah dunia anak Tuhan, tidak tercapai tetap damai. Dipitnah tetap damai. Diejek tetap damai. Saudara, maka saya terangkan sedikit apa ciri-ciri orang yang pembawa damai. Yang disebut shalom. Maka yang pertama, shalom dalam bahasa Ibrani, keselamatan bagimu. Keutuhan bagimu. Kesehatan bagimu. Kelimpahan bagimu. Relasi yang dipulihkan bagimu. Hatimu yang terluka disembuhkan. Supaya relasimu bisa terhubung kembali. Itu arti shalom. Jadi shalom bukan hanya sekedar damai. Tapi hatimu yang terluka dibalut. Supaya hubunganmu dengan suami terpulihkan. Supaya hubunganmu dengan anak terpulihkan. Supaya hubunganmu dengan edamu terpulihkan. Iparmu terpulihkan. Tetanggamu terpulihkan. Karena sesungguhnya manusia banyak kesalahannya. Ingat. Yakobus 3:2 dikatakan manusia banyak kesalahannya. Roma 3:23. Semua manusia telah berbuat dosa. Artinya apa? Tidak ada orang yang sempurna. Istri tidak sempurna, suami tidak sempurna, hidup di dunia tidak sempurna, maka pernikahannya tidak sempurna. Makanya wajar kalau ada pernikahan itu cekcok. Itulah suami istri. Pagi-pagi cekcok, malam-malam cocok. Begitu suami istri. Pernah cekcok Pak, Bu? Pernah ya? Sering? Enggak, bagus ya. Saudara, suami istri banyak cekcoknya. Tapi makin lama, nggak perlu cekcok. Kalau ada yang mau mengalah. Kalau ada yang mau mengampuni saudara. Maka dikatakan dalam bahasa Yunani, shalom atau Irene itu artinya orang yang punya shalom. Pembawaannya tenang. Batinnya tenang. Tidak mudah meledak-ledak. Tidak marah berkelebihan. Kita bisa marah, tapi nggak boleh pemarah. Pemarah itu artinya tukang marah. Kalau saudara punya shalom, bawaanmu itu tenang. Harmonis. Rumah tanggamu harmonis. Keluargamu harmonis. Ingat,
Berkat akan mengejar kepada keluarga yang rukun damai. Nggak perlu kita kejar berkat, berkat kejar kita. Allah memerintahkan berkat kepada suami istri yang rukun damai. Tapi berkat akan jauh kepada suami istri yang kerjaannya bertengkar terus. Cekcok terus, marah-marahan terus. Aku berdoa, saudara yang mendengar khotbah ini, saudara punya iman mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Tidak ada pertengkaran di rumahmu. Sejak aku tahu anakku ternyata menyimpan kepahitan ketika kami bertengkar di masa-masa dia kecil. Sekarang dia sudah sarjana kedokteran. Ketika itu dia katakan kepada kami, "Pak, satu yang kuminta di tahun baru ini, di masa kecilnya." Sambil nangis 15 menit. Di hotel kami nginap. Dan dia bicara, "Satu yang kuminta, Pak, bisa nggak kalian tidak bertengkar lagi?" Anak kecil, udah mulai tumbuh ke arah remaja sedikit. Dia nangis sampai terisak-isak. Saya biarkan nangis 15 menit. Saya peluk. Saya janji ke Tuhan. Tuhan, di sisa hidupku, aku janji bahwa aku tidak akan pernah marah kepada istriku dan anak-anakku. Bukan tidak boleh menegur, boleh saja tegas. Ini maksudnya membentak, meledak. Kupeluk dia. Dan ku bilang, "Papa janji, aku akan ada sebagai ayah yang mengasihimu. Mendidikmu dengan kasih dan disiplin, bukan dengan membentak." Dengar Bapak Ibu, kalau engkau bertengkar dengan anakmu, dengan pasanganmu, bapak bertengkar dengan ibu, maka anak-anakmu trauma. Makanya ada anak gadis tidak mau menikah. Karena dia takut punya suami kayak papanya tukang selingkuh. Dengar tukang selingkuh. Ada bilang amin? Dengar tukang selingkuh. Bagi engkau yang di YouTube. Dari 10 pernikahan, 7 berindikasi selingkuh. Mana lebih rapi menyusun perselingkuhan, istri atau suami? Oh, suami. Mana lebih rapi menyimpan piring? Istri. Merapikan baju? Istri. Merapikan sepatu? Istri. Merapikan selingkuhannya? Salah. Survei membuktikan istri. Karena dia biasa rapi menyimpan uang, rapi menyimpan baju, rapi menyimpan sepatu, ikut selingkuhannya pun rapi. Termasuk yang pacaran pun, perempuan lebih parah. Datang pula, siapa ini? Si Maringan ini. Polos dia terus diantar-antar cewek ini. Pulang kerja, antar pergi pulang antar. Padahal di hati si Leni ini, oh Maringan. Nomor 5-nya kau Maringan. Si Maringan sekali mulai selingkuh, langsung grogi dia. Nggak tahu dia nyimpan. Laki-laki begitu loh. Langsung agak gugup. Langsung takut lihat wajah cewek itu. Itu kayak mana ya? Kalau orang selingkuh kan mata nggak berani lihat. Ingat ya, ciri pembohong itu matanya nggak berani lihat kita. Orang jujur, matanya berani. Karena dia benar, maka dia berani lihat. Ya, nanti pulang dari sini tes mata dulu sama suamimu. Bereng jual. Kalau bilang suami, saya nadang-nadang, saya pasti ngasih kode. Ada baru les ya Pak Pendeta Suheri, PT maju. Bereng maju, tata maju. Lihatlah dulu aku. Biar kulihat dulu matamu. Ada bilok di matamu. Orang yang selingkuh itu orang yang bohong nggak berani lihat mata, nggak berani. Orang jujur itu dia akan bilang kepada istrinya, "Ma, lihat wajahku. Mama terlalu khawatir, terlalu banyak kau nonton drakor, sehingga masuklah ilmu drakor itu kepadamu." Dia dengan tenang berkata, "Aku setia padamu."
Lihat, kalau orang selingkuh begini. Orang selingkuh, kau ya, dari dulu ya, kamu nggak percaya sama aku ya. Ini orang selingkuh, perhatikan baik. Kau nggak percaya sama aku ya, kau bohong-bohong, kau terus aja, curiga terus bawaanmu. Kadang perlu ditik kau ini. Nggak perlu kau jadi gila kau dibuat pernyataan istrimu. Kalau kau benar, tenang. Betul? Nggak perlu. Nggak perlu kau harus takut HP-mu dibuka. Kau boleh buka HP. Silakan. Ternyata satu lagi ada HP-nya di kantor. Keluarga netizenku bilang begitu. Aku kok jadi tahu. Dia bilang begitu, Pak Pendeta, HP suamiku semua bisa kulihat. Rupanya HP-nya satu lagi simpan. Kalau engkau jujur, kau nggak perlu ribut. Ingat, terlalu banyak kebohongan, maka kau anak boru hasian, sarangeo. Kalau engkau mau mencari cowok yang setia, ciri-cirinya selama pacaran tidak pernah bohong. Itu cirinya. Kalau dia bohong, berpotensi selingkuh. Dia diajarkan di kampung. Di Samosir. Garoga. Diajarkan. Dengar. Tagor, dengar. Walaupun mukamu seperti Batagor. Ikuti gordo. Engkau harus lurus. Kau nggak boleh bohong. Yang tidak mau bohong itu tidak akan mau selingkuh. Ketika kau tanya, abang di mana? Dijawabnya, udah dekat. Dekat apa? Paret? Harus jelas jawabannya. Aku sedang di rumah sorry, aku telat. Lebih bagus itu. Aku berdoa, engkau jumpa yang setia. Karena aku lihat di sini, beruku hasian. Engkau orang-orang setia, polos, terlalu sakit engkau dihianati. Berdoalah untuk itu. Saudara yang saya kasihi, maka orang yang memiliki shalom tenang bawaannya, stabil. Katakan saya stabil. Digosip stabil. Dipitnah stabil. Direndahkan tetap stabil. Itu anak Tuhan. Gak perlu kau berteriak-teriak. Gak perlu kau menjerit-jerit. Gak perlu kau histeris. Ingat, orang yang berteriak histeris, bentak-bentak, apalagi lempar barang, 100% di hatinya luka. Apa yang keluar dari mulut? Keluar dari hati. Kalau di hatiku luka, maka aku melukai. Kalau di hatiku kecewa, maka aku mengecewakan. Kalau di hatiku sakit, maka aku menyakitkan. Kalau di hatiku sembuh, aku menyembuhkan. Kalau di hatiku pulih, aku memulihkan. Kalau di hatiku sehat, aku menyehatkan. Makanya yang paling penting sama Tuhan, hatimu. Itu 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya bukan hanya HP punya anti gores. Bukan hanya HP atau internet yang punya antivirus. Hatimu pun harus punya antivirus. Anti gores. Bilang sebelahnya, anti petir. Harus lindungi hatimu, jaga hatimu. Nggak perlu engkau tersakiti dengan pendapat orang tentang dirimu. Engkau tidak makan dari dia. Engkau tidak hidup dari dia. Sorga pun nggak lewat rumah dia. Apa kau terdengarkan pendapat orang tentang dirimu? Mana lagi dia sotoy. Lebay, sok tahu tentang dirimu. No. Aku berdoa engkau stabil, saudara. Saudara yang saya kasihi. Ada 5 ciri keluarga yang kuat, sehat, bahagia. Milikilah keluarga yang berdoa. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Damai dari Tuhan memerintah hati dan pikiran mereka. Memang ada persoalan. Memang ada perbedaan, tapi damai dari Allah memenuhi rumah mereka. Bawa mezbah, doa, penyembahan, kuasa doa bekerja. Apakah saudara menikmati suasana keluarga?
Apakah di keluargamu ada komunikasi yang keterbukaan dari hati ke hati? Pernahkah ayahmu menanya perasaanmu sekarang ini? Pernahkah suamimu menanya perasaanmu? Hai suami, pernahkah engkau menanya perasaan istrimu yang menyimpan banyak cerita pahit dalam hidupnya? Pernahkah engkau menanya perasaan anak-anakmu? Adakah keterbukaan dalam keluargamu? Kejujuran, nyaman berbicara. Adakah dalam keluargamu saling membangun, menguatkan? Ada kalanya anak itu drop mentalnya. Ayah ibu menguatkan. Ada kalanya ayah yang drop, anak-anak menguatkan. Ada kalanya ibu yang lemah, keluarga menguatkan. Tidak ada orang yang kuat terus. Tidak ada orang yang hebat terus. Nabi Elia yang nabi besar aja, mentalnya drop, bahkan dia minta mati. Daud terisak-isak menangis melihat keluarganya. Artinya apa saudara? Milikilah keluarga yang punya waktu berdoa, berkomunikasi. Saya lagi banyak tangani orang-orang kaya. Karena saya banyak di YouTube dan di TikTok, mereka konseling ke saya. Pak Pendeta, anakku lari. Seminggu anak perempuan. Ada anak yang lari meninggalkan rumah. Jangan-jangan ada di antaramu engkau lari ke Batam ini. Karena engkau capek melihat ayah ibumu. Situasi rumah tangga yang tidak baik-baik saja. Dari masa kecil engkau diperlakukan tidak adil. Disakiti, dikecewakan, ditolak, dibandingkan. Engkau terluka dan engkau berkata, kalau begini aku lebih bagus lari. Aku bersyukur kalau engkau lari kepada gereja Tuhan ini. Karena di sini ada Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Ada keluarga, tidak ada waktu komunikasi. Yang lebih ngerinya kulihat, sudah ada waktu makan sama di mall atau di pesta atau di rumah. Ini HP membuat mereka gila. Suami nggak melihat lagi wajah istri. Istri nggak melihat lagi wajah suami. Orang tua nggak lagi melihat anak-anak. Anak-anak tidak lagi melihat orang tuanya, dia sibuk scroll. Aku mau melatihmu semua. Kalau engkau pulang kampung, atau ada acara keluarga, buat HP di tengah. Jangan diperbudak HP ini. Jangan dikuasai ini. Tanpa ini kita bisa hidup. Memang sulit dalam pekerjaan. Tapi kan 1 jam kan tidak membuat engkau rusak. Enggaklah langsung kau berbilang, nanti PT ku yang di Australia kayak mana? PT ku yang di Jerman? Pak hebat tuh kok. Terlalu banyak sombongmu. Orang yang kaya raya aja punya waktu dengan keluarganya. Punya waktu. Suami istriku lihat di mall. Istri main HP. Suami WA. Dia menjadi dekat dengan orang jauh. Menjadi jauh dengan orang dekat. Lihat, aku asal ngomong istriku, kulihat bibirnya. Udah peot atau tidak? Udah saudara. Kulihat. Karena mungkin gak selamanya itu kulihat. Memang betul gak selamanya. Dan istriku itu paling suka kalau aku melihat dia dengan fokus. Dan serius. Oh iya ma. Terus. Iya ma. Oh iya. Dan dia suka kalau aku mendengar dan berempati. Dia kepala sekolah SD. Milik kami sekolah itu yang dititipkan Tuhan. Sibuk kali Pak. Ada orang tua mau demon. Masalah field tripnya naikkan ini. Demon mereka. Aku kan gak tahu ceritanya. Karena aku bukan kepala sekolah. Dan aku gak guru di situ. Aku hanya suaminya. Dia sesak hatinya. Oh iya ma, terus. Iya mereka bersatu melawan kami. Oh iya. Memang sekarang banyak orang stres ma, tenang ma. Aku berempati sama dia. Suatu waktu aku pernah salah ngomong. Masalah juga. Aku bilang pula, jangan-jangan karena salah mama, salah manajemen. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Udah ritik, dia makin ritik lagi saudara. Ada juga suami dodong begitu, betul gak saudara? Udah istrinya melepaskan masalah, membagi masalah. Bukan jadi orang penenang. Paling tidak dengar dulu. Berempati, baru kasih pendapat. Oh iya, terus apa yang mereka buat sama mama?
Iya, mereka sepakat. Gagalkan field trip. Oh iya, tenang Ma, tenang. Nanti ku bantu. Bisa ku jumpai orang tuanya? Nggak usah Pak. Oh oke lah, kita doa ya Ma. Oke, doa. Selesai. Ada kalanya istriku aku kasih pendapat. Hanya gini-gini aja aku. Udah siap Ma? Udah Pak, udah. Pikir deh saudara. Bisa siap masalah tanpa ada jawaban kita, cobalah. Kan makhluk halus ini saudara. Maksudnya perasaan halus. Makanya nggak heran kadang-kadang bisa ada pertengkaran dalam rumah. Hanya gara-gara bahasa. Ingat, istri ini kadang ingat, istri itu apa bedanya dengan laki-laki, dengan suami? Banyak sekali. Mana lebih kuat, istri atau suami? Apa alasanmu istri lebih kuat? Pertama, aku tanya, siapa yang mengandung 9 bulan? Istri lo. Aku dokter. Udah kulihat itu, makin naik bulannya, makin miring dia jalan. Ada suami yang dodong, buasa miriko katanya. Pengalah di. Perbuatanmu itu. Udah miring, bengkak lagi lo kakinya. Bercak hitam-hitam lagi. Aduh, ada suami yang tega nyuruh istrinya nyuci. Entahlah, kalau memang mampu oke lah. Buat kopinya. Ada yang ku tahu dipukul. Istri itu kuat kali. Lihat, siapa yang ada pendarahan tiap bulan? Istri lo. PMS. Palang merah sedunia. Tiap bulan lo kalian terluka. Coba suami, sikit kena seng dia. Ma sakit lama. Sakit lama. Enliplas. Betadine. Gak apa-apa ini, gak apa-apa. Padahal istrinya tiap bulan sakit keluar. Kan tiap bulan itu. Kuat loh kalian. Lihat istri. Demam istriku. Masih bangun jam 5, jam 4. Masak. Masak, aku bilang. Kok masak kau makan, kau demam. Emangnya bisa tanpa masak anak itu makan? Hah? Bisa. Udah mulai digas ini. Bisa, bilang. Jangan hanya ngomong, nolong dong. Sial nener aku Pak. Bisa loh, coba laki-laki kalau sakit. Langsung, Indomie kuah, Indomie kuah. Teh manis panas. Dapol, pecet. Coba, siapa lebih kuat? Istri. Dan siapa yang makan obat kuat? Siapa makan obat kuat? Jawab dulu suami-suami. Suami. Kenapa dia makan obat kuat? Karena lemah. Mana pernah ada istri beli obat kuat lah katanya. Mana ada itu? Karena dia sudah kuat. Maka Tuhan buat dia menjadi penolong. Jadi jangan anggar jago kau sama istrimu. Lebih kuat dia. Dia belum lagi dalam satu waktu bisa dipikirkannya banyak. Itulah perempuan. Bisa dia satu tangan kiri gendong anak. HP. Oke ya. Oke, Edama, Evi. Tenang, gampang aja. Tenang kau ya. Oke. Dua masih lumayan. Main ketiga, goreng. Goreng ikan. Tadi siapa yang diperhatikan? Ikan kah? Anaknya kah? Evi kah? Yang keempat, di bawah ada becek-becek, digosoknya lagi. Ya Tuhan. Bisa dia loh coba digosok-gosoknya. 4 loh. Berat memang hidupmu, ibu-ibu. Betul lah. Kalau suami nggak sayang samamu, suaminya gila deh. Makanya aku mau mengalah sama istriku. Karena memang berat hidup istri itu. Belum lagi nanti mertuanya manggil-manggil dia. 5. Tunggu dulu ya sama Evi ya. Iya ma, katanya. Kau tenang dulu. Masak 5, ambil jalan. Lihat laki-laki. Dalam satu waktu seperti orang ini 2. Hanya memikirkan khotbahku aja. Kalau turun hujan, ada kalian pikirkan jemuran, ada kalian pikirkan tilam dijemur, saya pikir kamu naik.
Gak ada yang pikirkan itu. Sama kita Pak, aku pun begitu. Coba tiba-tiba ada hujan. Jemuran. Jemuran, aduh gimana ya. Langsung ke WA, tolong dulu angkat jemuran. Orang ini tetap lihat aku aja gini-gini terus. Apalagi kalau di sini ada bola kaki, gol. Anaknya gol ke rumah sakit, nggak dipikirkan. Kenapa? Wanita itu multitasking. Berat jadi wanita. Kalau suruh dipilih kita, 100 kali kita akan pilih apa? Laki-laki. Berat orang ini. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang ini kalian lihat aku. Belum tentu pikiran kalian ke aku ini saudara, belum tentu. Apalagi kalau ada jula-jula 1 jam lagi. Siapa yang narik ya? Aku mau katakan sama saudara. Berat jadi perempuan ini. Makanya kalau suami gak sayang istri. Gangguan jiwa itu. Betul. Saya sayang istriku. Betul. Di awal pernikahan pernah aku lawan dia. Pernah aku bentak. Dan juga dia bentak saya. Gak ada yang sempurna. Tapi makin kupelajari, aku makin sayang. Bahkan kalau dia lagi emosinya, ini perempuan ini kan makhluk emosional. Makhluk perasaan. Makhluk hormonal. Dan makhluk halus. Perasaannya halus, semua dirasa rasa. Dan makhluk histeris. Bisa tiba-tiba orangnya nanti, istriku udah capek dia mikirkan semua, langsung dia berteriak sama kami. Kalau mati aku, matilah kalian semua. Kami tiga-tiga begini, diam-diam, kami semua begini. Piring bukan kalian cuci. Bukan kalian bersihkan. Karena semua dipikirkan ibu-ibu ini. Anak dan empat yang pikirkan. Ikut anakmu yang terakhir, suamimu. Bisa dipikirkan kebutuhannya. Bajunya, dan yang lain-lain. Maka saya bilang, saya mengajak setiap saudara, kasihilah istrimu. Suami-suami, katakan oi. Calon suami. Ada di sini calon suami? Suami-suami. Katakan, aku sayang istriku. Berat kali lah kau. Tuhan, ini kan pelatihan. Bukan tempat orang sempurna. Gereja kan tempat orang tidak sempurna. Engkau tidak sempurna, aku pun tidak sempurna. Kita kan belajar. Ayo ikuti kata-kataku. Suami-suami. Katakan, aku sayang istriku. Aku akan belajar mengalah untuk istriku. Aku akan mendengar curhatan istriku. Makin hilang Tuhan Yesus, tolong. Aku rela berkorban kepada istriku. Lemdang dong. Aku rela mati buat istriku. Udah absen Tuhan, nihil. Istri-istri, katakan oi, istri-istri. Aku hormat suamiku. Walaupun agak dodong. Karena ada istri bilang kepadaku, kayak mana lah aku hormat sama suamiku Pak Pendeta, dodong kulihat katanya. Bahasa apalah dodong ini ya. Ada di Batam bahasa dodong. Maksudnya very stupid ya. Nggak nyambung. Dan tukang lupa. Hormati suamimu walaupun pikun. Hormati. Dia yang letakkan kunci. Di mana kuncinya mah katanya. Coba dia yang letakkan, coba loh. Dia yang letakkan kunci, letakkannya payung. Dia nanya, tadi payung di mana diletakkan ya? Lihat ya, perempuan itu pandangannya itu pendek, lebar. Laki-laki itu jauh, sempit. Makanya nggak heran kalau disuruh saya, tolong ambilkan kunci Pak di rak-rak tempat kunci biasa. Pergi laku. Nggak nampak di mana kunci itu ya? Sampai gini-gini mataku, kunci. Rak mana? Rak lantai 2, bagian kanan. Lantai 2 kanan, mana? Lantai 2 kanan. Nggak nampakku juga. Langsung dia datang. Apa yang kau lihat? Ini kan kuncinya, ini kunci. Kenapa? Karena laki-laki melihat jauh, pendek. Kalian
pendek, jauh sempit. Kalian pendek lebar. Sehingga kalian mudah lihat tomat, jahe. Suruhlah suamimu, ambil dulu jahe atau lengkuas di kulkas. Yang dapat sih. Nggak dapat itu, nggak nampak di mana sih dia apanya. Padahal di mukanya. Siap-siap khotbah kita nanti saudara. 4 cara keluarga meresponi masalah. Yang mana keluargamu? Adakah di sini yang keluarga kalau punya masalah? Ingat, semua keluarga ada masalah. Semua pernikahan ada masalah. Karena kita menikah orang yang punya kekurangan, tidak sempurna. Pastilah ada. Kita berasal dari keluarga besar, tidak sempurna. Apakah keluarga saudara kalau ada masalah, pembawaannya fight? Siap tempur. Suara kuat-kuat. Apa maumu? Istri juga bilang, maumu apa? Duel. Coba ada lo istri minta duel. Ada yang ku tahu istrinya, suaminya agak kurus, istrinya agak lumayan gini. Apa? Kupiting kau? Cobalah. Serius, saya bilang ada. Ada yang tipe fight. Biasanya orang yang fight, suara bentak-bentak, lempar barang, maki, ini orang terluka. Banyak luka di hatinya. Ibu, bapak, anak gadis, anak muda. Kalau engkau menghadapi masalah berteriak, itu ciri luka di hatimu. Makanya kalau pacaran dia berteriak-teriak kepadamu cowok ini. Katakanlah si cowok ini bernama katakanlah dia namanya si Ramces. Tukang ngences. Nah saudara, katakanlah. Dia berteriak marah-marah, banting-banting. Aku bilang samamu anakku, itulah yang ditunjukkannya ketika menikah. Lebih parah, lebih gila dari itu. Kalau dia tidak bisa menata emosinya, jangan lanjut. Kalau engkau lanjutkan, engkau direbus. Mati kau dibuat dia nanti. Jangan. Nggak ada yang sempurna betul, tapi jangan sampai tukang pukul meja. Pukul dinding, apa? Stop dulu pernikahan, pacaranmu. Untung kau dengar khotbah ini. Beberapa kayaknya pikirannya, cocok ini ku stopkan dia. Kok datanglah pendeta yang satu ini, udah lama mau ku stopkan itu. Tuhan Yesus suruh aku itu amamu. Bukan masalah sempurna, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau dia nggak bisa menata emosinya, kayak mana dia menolong emosi? Kalau dia nggak bisa menguasai perasaannya, bagaimana menenangkan perasaanmu? Kalau aku nggak lulus menguasai perasaanku, bisakah aku bantu istriku? Enggak. Bisa aku bantu anakku? Enggak. Kenapa dia begitu? Terluka. Bilang sama dia, Ramces, sembuhkan dulu lukamu. Berdamai dengan masa lalu. Ampuni masa lalumu. Ampuni ayah ibumu. Ampuni orang yang menyakiti engkau. Ada orang yang seperti itu. Yang kedua, ada orang menghadapi masalah, menghindar dari masalah, lari dari masalah. Dia lari ke narkoba, lari ke perempuan lain, laki-laki lain. Ada anak yang sporing, yang meninggalkan rumah. Ada istri yang lari. Dia nggak berani menghadapi masalah. Ada yang ketiga, F yang ketiga, freezer, kulkas, beku. Capek dia melihat suaminya. Dengar anak gadis Sarangeo. Kalau engkau sudah capek lihat cowok itu, jangan lanjut. Kalau lanjut bahaya. Aku ada tahu seorang cewek, jemaat yang datang ke saya, dia capek lihat cowok itu karena selingkuh terus. Aku bilang, kalau pacaran selingkuh, jangan teruskan. Mumpung masih pacaran. Kalau dia sudah menikah, kalian menikah, dia selingkuh, sakitnya bukan main. Kau akan trauma seumur hidup. Kau kena mental. Ingat ya, walaupun suami udah tobat selingkuh, istrinya trauma seumur hidup. Nanti suaminya pegang-pegang HP, siapa lagi yang chatnya itu? Nanti suaminya ketawa-ketawa, video call padahal sama mertua, sama orang tuanya. Siapa lagi itu? Pulang lama-lama. Kenapa dia pulang lama-lama? Kenapa? Memorimu sudah teracuni dengan apa perbuatan dia. Nggak mudah. Mumpung masih pacaran, kalau dia selingkuh, stop.
Minta Tuhan tolong dapat yang lebih baik. Yang setia. Walaupun kau lihat wajahnya truk, nggak apa-apa. Truk itu yang membawamu nanti bahagia. Truk itu yang membawa kau ke penatapan. Menatap-natap dan netobah. Dan membuat engkau ketawa-ketawa. Cari suami yang suka membuat kau ketawa. Serius. Yang suka membahagiakan dirimu. Takut akan Tuhan. Ada orang yang letih. F yang terakhir, face. Katakan face. Hadapi baik-baik. Sama-sama katakan, saya hadapi baik-baik. Saya bicarakan baik-baik. Intonasi baik-baik. Di tempat yang baik-baik. Lebih kuat lagi katakan, kami doakan baik-baik. Simpulkan hasilnya, hasilnya pasti baik-baik. Apapun masalah, kalau didoakan pasti baik. Amin. Ini masalahnya, baru kau ngomong ngamuk dia. Baru kau mau menjelaskan sedikit, langsung ngamuk. Ini lukanya nganga, kasihan. Anaknya kasihan. Ingat, orang yang terluka, yang pertama dilukai pasangannya. Dan anak-anaknya. Izinkan Tuhan menyembuhkan luka batin. Dengan cepat. Lantas bagaimana damai Kristus dapat terwujud di tengah keluarga? Yang pertama, menyadari kehadiran Kristus membawa damai dalam keluarga. Jadi damai Kristus bukan karena situasi yang sempurna. Bukan karena pencapaian. Damai Kristus adalah sumber damaimu. Itu permanen. Kehadiran Kristus dalam hatiku ada damai sejahtera. Walaupun orang fitnah aku, orang ejek aku. Saya pengkhotbah begini pun masih ada orang ejek aku. Di TikTok saya rata-rata khotbah, masih ada yang mau menyerang saya. Tapi saya nggak terganggu damaiku. Netizen mau bilang apa terserah. Manusia cenderung menghakimi, sotoy, sok tahu. Aku percaya Tuhan tahu hati saya. Yesus Raja Damai. Damai Kristus menyembuhkan dan mempersatukan relasi. Aku berdoa sebentar lagi kepadamu. Kalau engkau mungkin tipe orang yang meledak marah. Atau sebaliknya kalau ada masalah, kau beku, diam. Nyimpan pergi di kamar, mendam, ini pun luka ini. Ingat ya, dua ekstrim. Satu meledak, yang satu lagi mendam, beku, diam. Nggak mau ngomong. Ngomong lama, nggak perlu ngomong sama kau. Nggak ada gunanya. Ini orang sakit ini. Nggak ada gunanya. Capek aku. Saudara dengar, kalau itu ada padamu, aku berdoa, damai. Shalom Aleihim, memulihkan hatimu. Sembuh lukamu sehingga engkau terhubung lagi dengan orang tua, dengan tetangga, dengan edamu, dengan iparmu, dengan istri, dengan suami. Aku bersyukur, aku disembuhkan Tuhan. Dan aku pulih dengan istriku. Aku pulih dengan anak-anakku. Dan sekarang tidak ada nada tinggi di rumahku. Kami bicarakan baik-baik, kami doakan baik-baik, intonasi baik-baik, hasilnya baik. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan terakhir. Keluarga yang hidup dalam damai menjadi kesaksian. Katakan, keluargaku menjadi kesaksian. Bilang sebelahnya, jadilah pembawa damai. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.